Halo Sobat Kabar Harian. Kali ini unit-unit Brigade Serangan Terpisah Ketiga menghancurkan 20 unit kendaraan lapis baja divisi tank keempat Rusia. Sebuah video penghancuran peralatan Rusia dipublikasikan oleh layanan pers brigade tersebut. Penghancuran peralatan divisi tank Rusia terjadi pada tanggal 25 hingga 26 Desember 2025 ketika musuh mencoba menyerang posisi Brigade Serangan Terpisah Ketiga di wilayah Kharkiv. Karena persiapan yang berkualitas tinggi untuk menangkis serangan, kendaraan musuh dihantam oleh kompleks anti-tank bahkan sebelum mereka mendekati posisi brigade. Setelah kendaraan-kendaraan tersebut keluar dari jalan, mereka mulai meledak karena ranjau yang telah dipasang sebelumnya, yang secara signifikan menunda kemajuan kendaraan lapis baja dan memungkinkan operator drone FPV untuk mulai menghancurkan sisa-sisa kendaraan tersebut. Selama upaya serangan pertama, musuh terpaksa mundur untuk berkumpul kembali dan memperkuat diri. Upaya serangan kedua dilakukan oleh kelompok lapis baja dari 4 arah dengan hasil yang serupa. Pertama, kendaraan-kendaraan tersebut dihantam oleh rudal anti-tank, kemudian dihancurkan menggunakan drone FPV, artileri, mortir, dan senjata lainnya. Sebelumnya, militeri melaporkan bahwa unit penyerang dari Brigade Penyerangan Terpisah Ketiga telah membersihkan sabuk hutan dan menangkap sekelompok tentara Rusia di wilayah Kharkiv. Serangan tersebut melibatkan 2 tank dan 2 kendaraan pengangkut personel lapis baja M113 dengan tentara dari Batalion Penyerangan ke-1 yang mendarat di dekat posisi musuh dengan dukungan tank. Selain itu, pada pertengahan Desember 2025, pasukan Rusia melakukan upaya yang tidak berhasil untuk memperluas jembatan mereka di tepi kiri sungai Oskil ke arah Kupiaks di bawah perlindungan hujan dan kabut. Serangan tersebut dipukul mundur oleh tentara dari Batalion Archil, Brigade Operasional ke-1 Garda Nasional Burafai, dan Batalion ke-205 Pasukan Pertahanan Teritorial dari Brigade Pasukan Pertahanan Teritorial ke-141. Так и сюда шли. Para prajurit Brigade Mekanisasi ke-28 dan unit pendukung pasukan pertahanan Ukraina berhasil memukul mundur serangan tank oleh penjajah Rusia di dekat Torex di wilayah Donetsk. Layanan pers Brigade Mekanisasi ke-28 melaporkan hal ini dan membagikan video yang menampilkan operasi tempur yang intens. Pihak militer menjelaskan bahwa setelah berbulan-bulan melakukan serangan berkelompok kecil tanpa henti di daerah Torex, Rusia akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan besar-besaran. Pagi harinya, prajurit Batalion Mekanisasi ketiga melihat 2 tank Rusia jenis Barm yang disertai infanteri bergerak maju menuju posisi Ukraina di salah satu garis depan. Dengan kelompok lapis baja kecil ini, Rusia melancarkan serangan berusaha menerobos dan maju. Namun prajurit Ukraina tidak memberi mereka kesempatan. Pertama, kendaraan lapis baja musuh dihujani tembakan artileri Ukraina. Dan kemudian pilot batalion sistem tak berawak Splash dari unit Kurs dan kompani RV dari Batalion Mekanisasi ketiga dan unit pendukung bergabung dalam pertempuran. Drone kamikaze FPV dan pesawat pengebom menargetkan para penyerang menjatuhkan amunisi ke arah mereka. Pada akhirnya, seluruh kelompok penyerang Rusia berhasil dilumpuhkan. 1 tank hancur total, sementara tank lainnya terkena tembakan dan tidak dapat beroperasi. Pertempuran tersebut kemungkinan terjadi di dekat desa Dilivka, wilayah Donetsk. Para prajurit Ukraina sendiri mengatakan bahwa itu adalah operasi yang sulit tetapi terlaksana dengan baik. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, pada tanggal 19 Desember, musuh melancarkan 8 serangan di daerah Torex, menargetkan permukiman di Livka, Shisherbinivka, Torex, Yusinyar, dan bergerak menuju Plesiyivka.
Operator drone Ukraina menghantam 3 tank Rusia di dekat Bilohorivka. Grup serang mengatakan bahwa 2 diantaranya hancur total dan 1 rusak. Tank T-62 terdeteksi oleh tentara dari baterai pengintaian artileri dan dihancurkan oleh drone FPV. Aksi drone FPV diamati oleh drone pengintai Ukraina yang mengambil posisi di atas tank. Selama mendekat, beberapa drone FPV mulai kehilangan sinyal tetapi berhasil mencapai dan menghantam targetnya. Sektor ini di wilayah Luhansk saat ini dipertahankan oleh Brigade Lintas Udara ke-81 yang mencakup grup serang FPV 90 Apache. Bilohorivka telah mencapai garis depan pasukan pertahanan Ukraina selama lebih dari 1,5 tahun. Puluhan kendaraan yang hancur di dalam dan di sekitar desa adalah hasil kerja pasukan terjun payung dari Brigade ke-81. Desa itu terus-menerus berada di bawah tekanan dari Rusia dengan dinamika yang berbeda-beda. Sejak tahun 2022, tentara angkatan persenjataan Ukraina telah menahan serangan Rusia yang menghabiskan banyak energi untuk menduduki desa tersebut. Sangat umum untuk melihat rekaman bagaimana infanteri dan kendaraan menangkis upaya serangan dari wilayah tersebut menjadi kelemahan dalam pertahanan. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, militer Rusia telah mulai menggunakan tank T-62 dimodernisasi di zona pertempuran. Model 2022 memiliki beberapa perbedaan dari model pasar. Sebuah alat bidik pencitraan termal yang baru dipasang pada tank untuk menggantikan optik lama.